Okay, guys. Yesterday we have learned about present. Okay, sebenarnya we have learned about present. Terus lagi kita ke bawah lagi. Kita sudah belajar banyak hal tentang present dan usual. And as usual, I would like to, what is it? I would like to emphasize, ya, menekankan bahwasannya remember about the time signal. You know time signal, you know the tenses itself. Oke, jadi poin pentingnya itu adalah seberapa banyak teman-teman tahu tentang time signal untuk bisa menjawab soal-soal tenses. Oke, ini yang present. Terus lagi kita sudah belajar ke latihan soalnya juga udah ya guys ya. Terus kita juga belajar past tense kemarin. Oke, we have learned a lot of time signals here. Past tense sudah. Ya, dan kita sudah mempelajari beberapa poin-poin penting dalam past tense gitu ya. Nah, dan sekarang kita akan maju everyone ke future. So, this is the last of the tenses that we will learn. Oke, present, past, and future. Oke, future berarti menjelaskan kejadian di masa yang akan datang. Ya, simpelnya sih begitu, oke. Simpelnya sih begitu. Cuman ada beberapa pattern atau ada beberapa jenis tenses di future yang harus kita ketahui juga. Oke. Nah, yang pertama itu yang biasa everyone ya, present future. Oke, present future berarti hanya memiliki pattern subject. Take a look at it everyone. Ingat future berarti masa yang akan datang, hanya menjelaskan kejadian yang akan datang atau rencana di masa yang akan datang yang akan kita kerjakan gitu ya. Nah, di sini rumusnya nih subject plus will plus verb yang pertama. Dan harus verb yang pertama everyone. Ya, wajib verb yang pertama, nggak boleh yang lain-lain. Maksudnya gimana, sir? Maksudnya adalah kalau misalkan teman-teman menuliskan seperti ini, I will, misalnya, I will going misalnya. Nah, ini salah. You cannot do that. Ya, tulis aja I will go. Udah kayak gitu aja. Nggak bisa ya. Dan jangan juga menggunakan verb yang kedua gitu. Misalnya I will when gitu kan. Go when gone kan. I will when. Nah, jangan juga kayak gini. Pokoknya harus verb yang pertama. I will go. Nah, ini adalah time signalnya everyone. Ada tomorrow, ada next. Next bla 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 berarti bisa divariasikan. Bisa next week, bisa next month, bisa next year gitu ya. Boleh divariasikan. Terus ini ada tonight. Oke, ada this day, ada till, ada until gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh kalimat penggunaan present future. Oke, tentang future. Real Madrid will play next week, tuh kan? Remember everyone, dikarenakan ada time signal next week lah, tensesnya berubah menjadi seperti ini. So, the time signal is stronger. Harus menjadi lebih kuat, selalu lebih kuat untuk menentukan tensesnya bakalan jenis apa. Ya, terus ada lagi this night, malam ini. Oke, so it's like the plan. Pasti this night itu kaitannya dengan plan. Maka dari itu this night pasti present future of course. Of course lagi. Of course ya. Of course nih. I will visit Rani, tuh kan? I will visit Rani this night. Aku akan mengunjungi Rani malam ini. Nah, kalimat ini bisa kayak gini dikarenakan ada time signalnya this night. Oke, this night lah yang membuat kalimatnya menjadi present future. Oke, simple present future. Ingat guys, setelah will-nya wajib verb yang pertama, nggak boleh verb yang lain-lain. Nggak boleh verb ing, nggak boleh verb yang kedua. Ya, nggak boleh misalnya, aku akan kerja. Ya tinggal bilang aja I will work. I will gitu kan. I will work. Jadi nggak ada istilah I will misalnya ya working gitu. Ini nggak bisa. Apalagi I will terus pakai verb yang kedua worked. Nggak bisa. Harus verb yang pertama aja. Oke, I will work gitu. Udah cukup. Cukup gitu aja. Oke, nah sekarang kita maju lagi. Kita sudah ke present future. Nah, sekarang kita move lagi everyone. Ya. Nah, move lagi ke present future continuous. Ingat dengan kata-kata continuous. Continuous berarti sedang berlangsung. Sedang berlangsung nih. Sedang kejadian nih gitu kan. Cuman di sini ada will-nya everyone. Ada will-nya nih. Oke, akan. Nah, berarti secara makna maksudnya adalah jadi di masa yang akan datang akan ada prosesnya. Di masa yang akan datang aku tuh lagi ngapain gitu. Kasarnya gitulah. Misalnya, jangan ganggu aku besok karena besok aku sedang ngerjain tugas. Nah, jadi teman-teman ngasih tahu duluan proses yang akan terjadi di masa yang akan datang gitu. Ya, kayak gitu. Nah, ini adalah pattern-nya, rumusnya.
Setelah will diikuti oleh to be. Ingat guys, to be dari will adalah be, ya. To be dari will adalah be. To be dari modal auxiliary adalah be, can be, will be, must be, should be, gitu kan ya. Maybe. Itu pasti menggunakan be. Diikuti oleh verb ing, ya. Remember? Jadi ini merencanakan kejadian yang sedang berlangsung di masa yang akan datang. Contohnya kayak tadi lah. Ya, jangan ganggu aku besok karena besok tuh aku lagi sibuk ngerjain tugas. Aku lagi sibuk mengerjakan project. Oke? Nah, ini adalah time sinyalnya guys. Ada at this time tomorrow, ada at the same time, bla 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 later. Ini biasanya pakai jam. At the same time, 2 hours later dan lain-lain. At bla 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 the time tonight. Oke? Contoh kalimat nih. The woman will be suffering at this time tomorrow. Jadi maksudnya misalnya disuntiknya hari ini misalnya disuntiknya hari ini kerasanya besok, jadi besok dia bakalan sedang menderita gitu. Nah ngomongnya kayak gini, the woman will be suffering at this time tomorrow. Jadi menjelaskan proses di masa yang akan datang. That is future continuous gitu ya. Pakai kalau lagi speaking, coba aja pakai ya. That will be good everyone. Okay. Lagi itu, our group will be doing the assignment at this time 3 days later. Oke. Nah, itu adalah jenis time sinyal yang sebelah sini nih guys. At this time bla 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 3 days itu kan. At this time bla 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 later. Oke. Jadi kayak misalkan jangan ganggu grup kita ya because our group will be doing the assignment at the same time 2 days later. Oke. Jadi selama 3 hari ke depan. Oke, selama 3 hari ke depan, grup kita tuh lagi sibuk-sibuknya ngerjain tugas. Jadi jangan ganggu aku di hari Senin, Selasa, Rabu. Karena Senin, Selasa, Rabu grup kita tuh sedang sibuk-sibuknya mengerjakan project gitu. Nah, diceritakan kan prosesnya, dijelaskan prosesnya gitu. Oke, seperti itu maksud dari future continuous everyone. Oke, sampai sini dulu. Is there any question? Silakan. Saya pelan-pelan ya ngajarin tensis ya, karena ini adalah pondasi everyone. Tensis itu pondasi buat speaking, pondasi buat grammar of course, pondasi buat writing. Jadi harus benar-benar, harus benar-benar jago gitu. Okay, I'm teaching you slowly about this. Okay, if you have any question, just throw at me now. Silakan. Kalau tidak ada, saya lanjut. Ya guys. Lanjut, Sir. Paham. Oke. Oke. Yuk, lanjut ya. Kita ke bawah lagi. Nah, sekarang future perfect. Remember guys, you must stick on your mind. Tanamkan pada pikiran teman-teman semua. Kalau ada kata-kata perfect, ya berarti have atau has diikuti oleh verb yang ketiga. Yang artinya sudah. Kalau perfect berarti artinya sudah. Have has diikuti oleh verb yang ketiga. I have done, I have written, I have eaten, she has gone, dan lain-lain. Oke. Nah, cuman di sini ada future-nya nih. Gampang kalau ada future perfect ya berarti will have gitu aja kan. Will plus have. Ini nggak mungkin has ya. Will plus have plus verb yang ketiga. Nah, maksudnya apa sih future perfect gitu kan? Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah kita ya ngasih tahu mereka bahwasanya besok tuh aku tuh udah ngerjain ini loh. Besok tuh aku tuh udah menyelesaikan ini loh gitu. Jadi pede gitu. Jadi pede duluan bahwasanya di masa yang akan datang aku tuh bakalan sudah ngerjain ini loh. Di masa yang akan datang aku tuh sudah ngelakuin ini loh gitu. Oke, so it's just future perfect. Oke, have diikuti verb yang ketiga. Ini time sinyalnya. By the end of this week. Oke, di akhir minggu ini. Nah, ini boleh divariasikan. By the end of this month, you can say so. By the end of this year, you can say so. By next week, in a week, gitu kan. Lihat nih, contoh kalimatnya nih guys. I will have graduated by the end of this August. Pede banget dia ngomong gini. Karena mungkin dia udah sidang bulan Juni. Maybe dia sudah ujian akhir, si has done the final exam in June. Makanya dia udah keluar gitu nilainya. Makanya dia ngomong kayak gini kan. I will have graduated by the end of this August. Aku bakalan sudah lulus di akhir bulan Agustus ini. Oke. Jadi tanggal 30, tanggal 31 lah dia bakalan sudah lulus gitu. Oke. Jadi dia ngomong kayak gini Juni gitu. Dia ngomong kayak gini Juni. Jadi dia percaya diri bilang bahwasanya Agustus nanti aku tuh bakalan sudah lulus. Aku tuh sudah diwisuda lah gitu.
Oke, seperti itu guys. Ya, confident lah. Confident. Lagi nih, by next week they will have arrived in Jakarta. Minggu depan mereka bakalan sudah nyampe di Jakarta. For example, they are touring, they are doing touring to visit some spots or even to visit some premises ya, for example. Nah, ternyata minggu depan lah mereka bakalan sudah nyampe di Jakarta gitu. Mungkin ya di hari Seninnya kemana, Rabunya kemana, Jumatnya kemana, dan di hari Seninnya lagi lah, by next week, dan di hari Seninnya lagi lah, they will have arrived in Jakarta. Mereka bakalan sudah nyampe di Jakarta gitu. Jadi sudahnya tuh direncanakan. Jadi sudahnya tuh diprediksi lah gitu. Oke, dan ingat everyone, rumusnya adalah will. Ingat future berarti will. Kalau future will, perfect berarti have plus verb yang ketiga. Ya, dan and please everyone, you must enlarge your knowledge about the third verb. Oke, harus memperkaya, enrich your knowledge about verb yang ketiga ini. Itu wajib ya guys ya. Kalau mau jago grammarnya, oke? Sudah seperti itu guys, ya. Nah, selanjutnya adalah perfect continuous. Nah, ini sebetulnya jarang digunakan everyone. Ini jarang banget ada orang menggunakan perfect continuous, itu jarang banget. Oke, tapi dikarenakan ini pembelajaran, I will tell you. I will tell you the meaning of it and then I will tell you how to use it. Oke. Nah, ingat perfect, ingat future, perfect. Kalau ada kata-kata future berarti will. Ya, ingat ya. Yang kayak gini harusnya udah di luar kepala ya guys ya. Future berarti will. Perfect berarti pakai have kan ya. Tapi ada continuous. Kalau ada continuous berarti pakai to be. To be dari have adalah been nih. Oke, berarti pakai been, pakai verb ing gitu kan, dikarenakan continuous. Ya. Kan kalau misalkan yang present perfect continuous dulu dilakukan, sekarang dilakukan dan nggak tahu akhirnya kapan. Oke, kalau yang past continuous, past perfect continuous dulu dilakukan, sekarang beres udah nggak dilakukan. Dia hanya ngasih tahu durasinya saja. Oke, kayak gitu. Kalau misalkan future perfect continuous ya, ini baru direncanain. Yang kayak gini-gininya tuh baru direncanain, guys. Bahwasanya besok tuh aku bakal nginep di sini selama sekian hari ya. Direncanain. For example, I will have been staying at Mercure Hotel for 6 days. Nah, kayak gitu. Jadi direncanakan gitu. Oh, besok tuh aku bakal nginep di sini selama 6 hari ya. Gitu, guys. Jadi durationnya itu direncanakan. Kayak gitu. Just like that. Oke. Okay? Tomorrow, for example, for next week, ya. By next week, for example, by next week I will have been staying at Mercure Hotel for 6 days. Nah, kayak gitu. Jadi direncanakan durasinya tuh, guys. Ya, time signal. Ya, kayak gini lah. By next week, for plus time. By o'clock, for plus time. By the end of next year, sorry, typo. Pokoknya kalau ada kata-kata for plus time-nya, itu terindikasi pasti perfect continuous, pasti. Cuman masalahnya present perfect, past perfect, atau future perfect. Dilihat dari time signal sebelumnya. Ini jelas banget lah ada by next. By next, by next kan pasti future tuh. Oh, berarti itu future perfect continuous. Kayak gitu guys. Oke, ya contoh kayak ini. The show will have been started by 6 o'clock for 7 hours. Oke, jadi direncanakan bahwasannya show ini akan di jam 6 nanti, show ini akan main gitu kan selama 7 jam. Oke, jadi ngomongnya tuh ngomong durasinya itu, ngomong hal-hal yang menyangkut durasinya itu sudah direncanakan. Oke, dan ini tuh jarang ya, everyone. Jarang banget orang ngomong perfect continuous, jarang banget. Jarang banget. Cuman ya because it is the grammatical learning, I think I must tell you, I must tell you. Jadi nggak kaget gitu dengan hal-hal kayak future perfect continuous gitu. So you will not be like surprised about this, okay? Sip guys, sampai sini dulu. Is there any question? Coba, ini future ya. Jadi tenses sudah clear. Satu lagi, satu lagi. Berbentuk reverse. Saya harus menjelaskan yang berbentuk reverse, guys. Karena di soal grammar, especially di TOEIC sama di TOEFL, itu pasti permainannya reverse tense. Gitu. Oke. Sampai sini dulu, guys. Any question? Kalau nggak ada, saya lanjut seperti biasa. Lanjut, sir. Oke, so you got the point ya.
Good. Good, good, good. Nah, sekarang coba jawab nih. Coba jawab. 1, ini nomor 1. Oke. This number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, and number 6. Silakan dikerjakan. Seperti biasa, kalau sudah bilang dan sir. Oke, ini chat box. Silakan. Okay. Only 2 people? Come on. 3 people. Sir, bedanya pakai will dan going to apa? Nanti saya jelaskan, itu terpisah ya. Will sama going to, I will explain to you later. Sekaligus penggunaan must dan gota. Ya, I will got to. I'll explain it later, okay? Wah, banyak nih. Bagus. 1, 2, 3, 4. Mantap. Baru 4 ya? Baru 4 loh guys, dari 22 orang nih. How can? Yuk, kita kerjakan bareng-bareng aja ya. Langsung ya. Yo, number 1. Yongkian Yoga next month, guys. So it's very clear, I think. Yongkian Yoga, blah, blah, blah. In music competition school next month. Ini future biasa ya, guys ya. Ini future biasa. Berarti Yongkian Yoga will participate. Yang A. Number 2, I blah 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 on the train station by this time tomorrow morning. Okay, by this time tomorrow morning. Berarti itu adalah future continuous, everyone. Yang mana tuh yang future continuous?
at this time tomorrow, by this time tomorrow, still the same. Mana nih yang future continuous nih? Oke, yang future continuous itu adalah yang B, betul sekali, will be waiting. Number 3, towards I finish this course by next week. Nah, ya dikarenakan aku sudah menyelesaikan kursus ini gitu kan, menjelang aku menyelesaikan kursus ini, berarti dia mau selesai kursusnya by next week, bla bla bla, the score. Minggu depan, aku akan sudah menerima skornya. Berarti ini future perfect, guys. This is future perfect, everyone. Berarti isinya adalah future perfect nih ada by next week, jelas banget berarti will have received. B berarti ya. Yang menjelang aku selesai ikutan kursusnya, ya minggu depan aku bakalan sudah menerima skornya. Pede banget kan? Karena dia udah selesai gitu kursusnya. Oke. Jadi isinya adalah yang B. Nomor 4 sekarang. Apa tuh namanya? I bla 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 the student exchange program next year. So I think it's just common ya. Berarti I will join ya, biasa ya karena ini next year nih time sinyalnya. Number 5, you bla bla your English by next month. The instant you come back from UK. Oke, ini by next month, by next kayak gini udah pasti future perfect everyone. Tinggal dicari aja mana nih yang future perfect. Which one the future perfect? Isinya adalah yang future perfect itu yang D ya, will have perfected. Ingat future perfect. Will have terus verb yang ketiga. Bakalan sempurna gitu. Kamu bakalan sempurna. Kamu bakalan sudah menyempurnakan lah ya, menyempurnakan bahasa Inggris kamu minggu depan. Ya, the instant you come back from UK. Berarti selama bulan itu, selama bulan ini misalnya, selama bulan ini Desember dia ke UK. Terus minggu depan pasti dia bakalan perfect bahasa Inggrisnya. Pede banget ya karena dia sebulan di Inggris. Dia practice berarti ya every day. Oke, kayak gitu. Nomor 6, by 6 o'clock day. Nah, ini gampang nih. Direncanakan jam 7 nanti itu akan 2 jam berturut-turut. Berarti they will have been talking. Berarti B. Jadi durasinya, rencana durasinya itu sudah direncanakan. Oke, di masa yang akan datang. Jadi yang B ya. Will have been talking. Betul sekali. Betul sekali. Nah, udah mulai terbuka ya guys ya. Penggunaan present gimana, penggunaan past tense gimana, penggunaan future gimana. Udah mulai open ya. Gak terlalu stuck gitu. Udah ada insight baru. Lagi guys. Lagi guys, belum beres guys. Nah, silakan silakan everyone. Terakhir, udah ini kita ke reverse tense ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 soal lagi. Go. Kalau sudah, seperti biasa, dancer. Oke guys, come on guys.
Oke guys, baru berapa orang nih? 5 orang. Oke, dari 23 orang. Oke, baru 5. Baru 5 anak. Ayo. Wow, great. Great, great, great. Yuk, kita langsung aja deh bahas ya. Number one, everyone. Tomorrow. Gampang banget ini mah. Tomorrow. Berarti I will apa kalau tomorrow? I will exhibit ya. Yang C ya, oke. Yang C. Number two, the children does at the same time tomorrow. So it will be future continuous. Yang mana nih yang future continuous? The children will be watching. Betul sekali yang B. Nah, ini by next year. Nah, cuman ini kan harusnya kan future perfect ya. Harusnya kan. Tapi ini ada continuousnya nih. Ada for 10 years. Berarti digabungkan time sinyalnya. Sehingga akan menghasilkan tenses future perfect continuous. Jadi yang C will have been working. Ya. Nomor 4 sebelah sini sama ya. Sama-sama. Ini future perfect continuous juga nih. At 8 o'clock, 2 days later. Oke, ini yang D. Ini by next November. Future perfect lagi tuh. By next November. Berarti I will have gotten. Yang B ya. Jadi November November selanjutnya. Oke. November nanti gitu kan ya. Aku akan mendapatkan promosi. Ya mungkin dikarenakan sudah ada surat keterangannya ya. Bahwasanya di bulan ini dia udah ancang-ancang mau dapat promosi. Selanjutnya, number 6, review bla bla by the end of this August. Di akhir bulan Agustus ini. Jelas banget, by the end of this August. Ini adalah future perfect. Again, future perfect. Berarti Revi will have graduated. Yang C ya. Revi will have graduated by the end of this August. Ya, jadi sini adalah yang C. Bagus sekali, everyone. Sip. Nah, sekarang kita akan lanjut ya. Sekarang kita akan belajar tentang reverse tense. Apa itu reverse tense? Hati-hati everyone, it is very important. Nih. Apa itu reverse tense? Nah, kita akan mulai dari yang bentuk continuous. Jadi ada dua. Ada dua bentukan reverse tense itu. Ada yang berbentuk continuous, ada yang berbentuk past perfect. Oke. Sebetulnya ada juga sih yang berbentuk future, cuman itu jarang dipakai lah. Itu jarang dipakai dan saya itu kayaknya itu nggak terlalu berguna ya, nggak kayak tadi kalau tadi kan perfect continuous itu agak kepake lah. Kalau ini mah nggak kepake banget. Nah, sekarang kita langsung ke sini aja ya. Jadi reverse tense itu ada dua, ada yang continuous, ada yang past perfect. Nah, kita akan pelajari yang continuous dulu nih guys. Apa sih maksudnya reverse tense itu? Nih guys. Yang pertama itu adalah while. Nih, ingat guys, kalau ada kata-kata while, itu sudah pasti diikuti oleh continuous. Sudah pasti guys, kalau ada kata-kata while, pasti diikuti oleh continuous, pasti diikuti oleh verb ing. Cuman pertanyaannya kita nggak tahu nih, mana yang present continuous, mana yang past continuous. Itu kan kita nggak tahu. Nah, tergantung sebelumnya. Nih contoh nih, kalau ada past tense, while, pasti past continuous. Kayak gini nih, oke. She played games. Itu kan past tense ya. Jelas banget ya. Past tense kan ada subjek, ada verb yang kedua. While, nah setelah while-nya diikuti oleh continuous jenis apa? Present continuous kah atau past continuous? Dilihatnya dari sebelumnya. Kalau sebelumnya ini adalah berbentuk past tense, berarti setelahnya juga akan berbentuk past. Jadi aja isinya akan menjadi past continuous. She was eating food. Kayak gitu guys, oke? Ya, lagi. Akan berbeda kalau misalkan setelah while-nya, sebelum while-nya itu adalah berbentuk present. Present continuous, while langsung diikuti oleh present continuous lagi. Meskipun sebelumnya juga simple present biasa. Ini misalnya gini aja ya. He is sleeping while she is playing phone. Dia tidur sambil bermain handphone gitulah kasarnya ya. Nah, ini kalau misalnya saya ganti nih he is sleeping-nya, saya ganti menjadi he sleeps. Ya, saya ganti menjadi sleeps. Nah, sama guys, karena sebelum while-nya itu adalah simple present, maka setelahnya juga akan menjadi present continuous gitu. Jadi ini isinya she is playing phone, sama aja. Jadi intinya gini. Setelah while itu pasti continuous. Itu pasti continuous. Cuman kita nggak tahu present continuous atau past continuous. Menentukannya dengan cara lihat kalimat sebelumnya.
Kalau kalimatnya past, mau itu past perfect, mau itu past continuous, mau itu simple past, oh berarti kesininya akan menjadi past continuous. Kalau misalkan kalimat sebelumnya itu berbentuk present, mau itu present continuous, mau itu present perfect, oh berarti kalimat setelahnya juga akan berbentuk present continuous. Gitu. Oke, satu ya, itu yang berbentuk while. Ini belum di reverse nih. Ini belum di reverse karena memang saya mengajarkan bentukan yang while dulu. Ini belum di reverse. Nah, sekarang kita akan ke yang reverse. Nih, kalau yang reverse bentukannya kayak gini guys. Ya kan ini ada when nih. Oke, past continuous, when, past tense. Ya. Nah, kalau misalnya saya sebut past continuous, teman-teman udah nggak usah lagi yang kayak gimana ya past continuous tuh. Nah, ya nggak usah gitu lagi. You must know out of your mind. Harus udah di luar kepala. Oh, kalau past continuous berarti to be yang kedua gitu kan ya. Kayak misalnya I am teaching, berarti kalau past continuous I was teaching. You are learning. Kalau past continuous berarti you were learning. To be-nya diganti menjadi past. Oke. Past continuous when past tense, gitu kan? Nih. They were, ini when-nya di tengah ya. They were coming to my home when I prepare to go. Saya tanya, yang ini udah benar belum kalimat ini? Apakah itu betul past continuous? They were coming to my home. Betul nggak itu past continuous? Correct ya nih? Correct ya, betul sekali ya. Karena ada were nih, diikuti oleh verb being, berarti betul past continuous. When, terus I prepare to go, past tense. Apakah betul ini past tense? Try to analyze everyone. Betul nggak itu past tense? I prepare to go. Is it correct? Past tense? Betul, past tense. Karena ini adalah I subject, prepared-nya menggunakan verb yang kedua. Nah, kayak gitu ya. Nah, bentukan kalimatnya pasti kayak gini. Cuman pertanyaannya guys, ini kan when-nya di tengah nih. Kalau when-nya di awal, gimana? Kalau when-nya di awal. Berarti guys, kalau misalkan sampai when-nya di awal, segini. Nih, di bawah dulu, pindah ke depan. Ya, yang ini pindah ke belakang. Makanya di reverse guys. Ya, jadi kalimatnya when I prepare to go, when I prepare to go, gitu kan ya. Koma, pakai koma ya. When I prepare to go, koma, they were coming to my home. Oke, they were coming to my home. Oke, seperti itu guys. Nah, itulah bentukan put koma. Yes, put koma, harus put koma. Itulah bentukan reverse tense. Jadi, guys, kalau misalkan when-nya di tengah kan kayak gini ya. Kalau when-nya di tengah kan sesuai dengan pattern-nya. Past continuous, when, past tense. Cuman pertanyaannya kalau when-nya di awal gimana? Ya berarti segini bawa dulu. Oke. Segini bawa dulu ke depan gitu kan ya. Ke depan, langsung ininya aja. Pindah ke belakang. Dan jangan lupa pakai koma. Oke. Nah, soal-soal kayak gini sering banget guys. Di TOEFL, di TOEIC, sering banget nih. Jadi, sebisa mungkin teman-teman juga sudah mulai terbiasa lah dalam penggunaan tenses-tenses seperti ini. Yang di reverse kayak gini. Oke, makanya ini disebut dengan reverse karena bisa dibolak-balik. Gitu. Oke, sampai sini dulu. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, yuk silakan guys. Kalau misalkan teman-teman punya pertanyaan. Sir, beda pakai when dan well kapan ya? Kalau misalkan kan when sama while itu artinya juga udah beda ya. Kalau when itu kan artinya kapan atau ketika. Kalau while kan artinya sambil, sambil di situ. Jadi she played game sambil. Nah, she played game sambil. Ini kan sambil gitu kan. Dia tidur sambil bermain handphone. Kalau when kan artinya ketika gitu kan. Dan setelah bagaimana caranya kita kapan mengetahui kita penggunaan when sama while ya sesuai kebutuhan. Kita mau menggunakan kita mau memaknakan sambil atau memaknakan ketika. Kalau mau memaknakan sambil ya pasti continue setelahnya. Kalau mau memaknakan ketika, ini pasti simple past nih, prepared. Nih guys, prepared kan? Gitu. Jadi segimana kita mau memaknakannya mau yang mana gitu. Oke, itu ya. Sip, everyone. Lanjut, lanjut.
Seru nih. Seru nih, seru bingung. Oke. Tapi nggak apa-apa. Mendingan bingung hari ini ketimbang bingung udah bertahun-tahun terus nyesal. Mendingan sekarang bingung. Mendingan sekarang daripada nanti kan ya. Duh, nyesal gak belajar grammar. Ah, itu. Ya, jangan sampai kayak gitu, guys. Jangan sampai kayak gitu. Oke, sip. Yuk kita langsung ke materi terakhir nih dari first time yaitu berbentuk perfect. Yang ini guys, ini mas sebetulnya jarang keluar ya. Yang ini nih yang sering keluar nih dalam soal-soal itu. Dan kita harus benar-benar tahu ya hal-hal seperti ini. Yang pertama adalah, jadi past perfect itu kata-katanya itu cuma 5. Ya reverse yang berbentuk past perfect kata-katanya cuma 5. Ada before, after, until, as soon as, sama when. When muncul lagi nih. Cuman yang when ini sebetulnya apa ya? Ini hanya untuk speaking sih, when yang untuk yang past perfect. Kalau misalkan teman-teman melihat ada when di soal grammar, pakailah yang ini nih. Pakailah yang tadi ya guys ya. Karena sebetulnya mana sih? My God. Nih pakai yang ini. Kalau misalkan teman-teman melihat soal grammar di TOEIC atau di TOEFL yang ada when-nya, oke, pakailah rumus yang ini. Yang when yang past continuous, when past tense. Karena ini basicnya. Ini yang paling basic dari rumus when. Terus Sir, buat apa Mister memperlihatkan yang ini? Yang ini buat informasi aja, bahwasanya yang ini juga bisa, gitu kan? Takutnya everyone, teman-teman sudah hafal nih. Teman-teman sudah hafal nih. Past continuous, when, past tense. Tiba-tiba past tense-nya nggak ada misalnya. Atau setelah when ada past tense. Berarti kan teman-teman sudah tahu kalimat sebelumnya pasti past continuous. Tiba-tiba past continuous-nya nggak ada di opsi. Yang ada adalah past perfect misalnya. Ya berarti nggak akan jauh. Berarti when yang dimaksud si soal adalah when yang berbentuk yang ini. Gitu guys. Ya, ini mah buat informasi aja ya biar strong lah, biar strong knowledge-nya. Oke. Nih, kita mulai dari yang before terlebih dahulu. Oke, yang before dulu nih. Kalau before rumusnya past perfect, before simple past. Emang kayak gitu. Memang kayak gitu. Nih, contoh kalimat. They had arrived before we came. Coba analisa dulu. They had arrived. Itu betul nggak past perfect? Had arrived. Is that correct past perfect? Had arrived? Betul ya. Oke, dikarenakan past perfect itu adalah had plus verb yang ketiga. Oke, simple past. They had arrived before we came. We came. Simple past bukan itu? Is that correct? We came. We-nya subjek, came-nya adalah verb yang kedua. Betul ya, simple past. Betul ya, simple past ya. Bagus sekali. Nah, kalau misalkan before-nya di awal, ya gampang. Berarti before segini, bawa dulu ke depan, oke. Yang ini, they had arrived, pindah ke belakang. Jangan lupa pakai koma, maka kalimatnya akan seperti ini. Before we came, they had arrived. So that's correct. Before we came, they had arrived. Gitu. Ya, pasti kayak gitu. Satu, itu yang berbentuk before. Nah, kalau misalkan after, itu kebalikan dari before. Jadi simple past dulu nih. Simple past dulu, gitu kan. Terus after, terus past perfect. Simple past dulu, after, terus past perfect. Kebalikannya lah dari before. Oke, contoh kalimatnya nih. I cooked a lot of food. Aku masak banyak makanan. I cook a lot of food. Yang saya garis bawahi merah itu, betul simple past? Ayo, jangan bertanya-tanya lagi ya, jangan bertanya lagi. Yang gimana sih simple past tuh? Nah, jangan kayak gitu, guys. You must be clever in it. Oke? Betul ya, cooked, subjek plus verb yang kedua. Oke. After I had bought sausage and meat. Apakah betul ini past perfect? I had bought sausage and meat. Betul ya, ada had plus verb yang ketiga. Bought itu verb ketiga dari buy. Kebetulan sama dengan verb yang keduanya. Buy, bought, bought gitu kan ya. Betul tuh guys. Nah, ini di tengah afternya. Kalau afternya di awal gimana? Ya berarti dari after seperti biasa guys. Ke sini, pindah ke depan. I cook a lot of food. Pindah ke belakang. Pakai koma. Maka kalimatnya akan kayak gini. After I had bought sausage and meat, I cooked a lot of food. Oke, betul. Begitu ya. Sip, lagi.
Until. Until kayak after rumusnya. Simple past, until, past perfect. Jadi, we attacked again and again until they had lost. Oke. Kita menyerang terus-menerus sampai mereka kalah. Sesuai ya. Simple past plus past perfect. Kalau misalkan mau dipindah, berarti sampai sini. Ini pindah ke depan, segini, pindah ke belakang. Jadi, until they had lost, we attack again and again. Oke, kayak gitu. Terus lagi yang as soon as. Nih, yang as soon as. Yang as soon as sama kayak yang until. Simple past, as soon as diikuti oleh past perfect. Ya, they went to Bali. Mereka pergi ke Bali. As soon as they had been arrived. Oke, seketika mereka buru-buru. They had been in right. They had been in rush gitu kan. Kalau misalkan mau di depan as soon as-nya. Seperti biasa, segini bawa dulu, pindah ke depan, segini, pindah ke belakang. Jangan lupa menggunakan koma. Jadi kalimatnya akan menjadi as soon as they had been in rush, oke, sesegera mungkin mereka jadi buru-buru gitu ya, koma, they went to Bali. Mereka pergi ke Bali. Oke, seperti itu guys. Nah, selanjutnya adalah yang berbentuk when. Jadi gini guys, before sama when samanya itu. After, until, sama soon as samanya itu. Rumusnya ya. Before sama when, after, until, sama as soon as. Lihat aja nih when nih. When awalnya sama nih kayak before, past perfect dulu. Past perfect, when, simple past gitu kan. Contoh kalimat, she had visited you. Dia sudah mengunjungi kamu. She had visited you when I played guitar. Udah bener ya, ini past perfect ya. Had, diikuti oleh verb yang ketiga. When I played, ada subjek diikuti oleh verb yang kedua. She had visited you when I played guitar. When I played my guitar. Dia sudah mengunjungimu ketika aku bermain gitar. Kalau misalkan mau di reverse, dibolak-balik, ya berarti seperti biasa when-nya pindah ke depan. Oke, jadi when I play guitar, when I played my guitar, gitu kan. When I played my guitar, koma, nah segini pindah ke belakang ya. She had visited you. Oke, sip. When I played my guitar, she had visited you. Oke deh, sudah. Jadi inilah yang disebut dengan reverse tense ya. Ingat guys, yang sama itu before sama when. Kalau after, until itu sama as soon as. Rumusan yang samanya gitu. Oke guys, sudah deh. Oke. Do you have any question tentang reverse tense ini? Yo, silakan. Kita udah belajar present, kita udah belajar past, kita udah belajar future, kita udah belajar reverse tense. Okay, so yeah, I hope your foundation to learn about grammar, yeah, and then to improve your speaking and writing will be enhanced well gitu ya. Bisa dicapai dengan baik lah ya setelah kita belajar grammar terus-terusan. Oke. Okay? Selama 20 meetings nih nanti ini. Sampai sini dulu guys. Is there any question? Silakan kalau ada pertanyaan. Oke. Okay? Jangan ragu ya guys ya kalau mau bertanya ya. Dan saya sudah upload ya guys ya. Saya sudah upload video yang pertemuan yang kelima ya guys ya. Yang tentang present tense and past tense. Silakan ditonton aja guys. Oke, nanti saya bakal share dulu linknya ke Google Classroom ya. Oke, silakan. And don't forget to subscribe everyone. Ya. I need your help. I do need your help guys. Please subscribe my channel. Oke, silakan. And then try to share to your friends. Ya. Because this channel will be beneficial for others. Silakan yuk. Yang mau bertanya silakan guys. Jangan ragu-ragu. Oke. Sir, kalau yang reverse tense. Ini reverse tense tuh. Ya. Ini ya, reverse.
reverse dibolak-balik. Yang reverse tense future boleh di-share juga Kak biar makin banyak yang tahu. Boleh deh, boleh deh. Meskipun ini sebetulnya jarang keluar ya dalam persoalan. Karena kenapa sih Sir bisa bilang kayak gitu ya? Karena saya sering bikin soal. Saya sering bikin soal, menganalisa soal dari buku lain dan membaca referensi soal-soal. Jadi saya tahu mana yang sering keluar. Oke nih yang future nih. Saya jelasin aja nih. When ada lagi guys tuh. When ada lagi. When ada lagi. Nih, rumusannya adalah future perfect. Jadi pakai future perfect nih rumusnya. Sudah saya kasih tahu aja ya. Buat pengetahuan teman-teman aja ya. Silakan. Tapi saya pengen teman-teman strongnya di perfect tadi ya. Yang tadi perfect sama yang continuous. Teman-teman harus strong di sana. Stronger di sana. Oke, nih. Future perfect when sama simple present. Ya, kayak gini nih. Jadi, we will have played PES 2020 when you try to come. Oke. Kita bakalan sudah main game PES nih ketika kamu mencoba datang. Oke. When you try to come. Nah, kalau misalnya dibalik, ya berarti when you try to come, we will have played PES 2020. Ya misalnya, ini jahat ya, ini jahat ya. Ini makna kalimatnya jahat ya. Ketika kamu coba-coba datang, kita bakalan sudah bermain PES. Kalau kalau misalkan kamu nggak coba-coba datang, kita akan main game yang lain. Gitu kan ya. Ini kayaknya jahat orangnya nih. Oke, seperti ini rumusnya. Future perfect when simple present. Jadi nggak ada lagi past tense-pastenan lagi. Namanya juga future kan. Oke, itu kan before ada lagi. Before ada lagi. Future perfect before simple present. So, rumusnya sama dengan yang when. Sama. Dan hanya dua, hanya when sama before doang, nggak ada yang lain kalau yang future. Bentukan reverse tense dari yang future. They will have gone to my home before you come to my home. Mereka bakalan sudah pergi ke rumahku sebelum kamu datang ke rumahku. Oke, okay? They will have gone to my home. Ya, before you come to my home. Oke, okay. Sit. Jadi ini berbarengan ya, berbarengan kayaknya berangkatnya. Tapi yang duluan nyampenya yang they ya. They will have gone to my home before you come to my home. Before you come to my home. Ini maknanya agak lumayan ya. They will have gone to my home before you come to my home. Oke, silakan. Ini ya rumusnya nih ya. Udah ya. Any question? Kalau mau dibalik, ya sama aja gitu kan. Kalau mau dibalik nih, berarti before you come to my home, sebelum kamu datang ke rumahku, gitu kan, they will have gone to my home. Mereka bakalan sudah cabut ke rumahku juga, gitu. Jadi dua-duanya nih bareng ke rumah dia, gitu intinya. Oke, seperti itu. Sudah? Sudah deh guys. Untuk latihan soal tenses, I will keep it for tomorrow, oke? Sekaligus dengan soal-soal tenis yang lainnya. Ya, thank you so much everyone for your coming. Thank you so much as well for your nice attention. By the way, last I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. Thank you. Thank you.